Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 4 ingin mendiskusikan tentang geofisika. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Aiman Hanif. Di sebelah kiri saya Muhammad Rehan Pasha Ramadan, dan di sebelah kanan saya Muhammad Syahreja. Baik, pertanyaannya, apa sih pengertian geofisika itu? Geofisika adalah ilmu yang mempelajari kondisi dan sifat fisik bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk memahami struktur, komposisi, dan proses yang terjadi di dalam bumi. Geofisika memanfaatkan pengukuran seperti gelombang seismik, medan gravitasi, medan magnet, kelistrikan bumi, dan juga panas bumi. Tujuan geofisika bisa mengetahui struktur bawah permukaan bumi, mendeteksi sumber daya alam, menganalisis bencana alam seperti gempa dan gunung Merapi, yang terakhir mendukung mitigasi bencana. nah, menurutmu hubungan geofisika dengan kajian penerapan di kajian geologi di pertambangan itu gimana ya? Baik, menurut ini hubungan keduanya itu sangat bagus karena ibaratnya itu kayak sahabat atau kawan saling melengkapi. Kalau geofisika itu kan geologi, kalau geologi itu kan untuk mengetahui bentuk batuannya, ini apa? Sorry, bentuk batuannya apa dan struktur geologinya itu gimana. Sedangkan untuk geofisika itu supaya tahu di bawahnya itu apa. Kalau sedangkan geofisika itu supaya dapat melihat ke bawah tapi turun secara tidak langsung. Terus peran-peran geologi sama geofisika di dunia pertambangan itu ada macam-macam. Seperti kalau keduanya juga saling melengkapi. Oke. Udah. Terus juga keduanya itu saling melengkapi, geofisika sama geologi itu. Seperti contohnya kalau geofisika itu kalau geologi itu contohnya seperti mengenali jenis batuan seperti batuan beku, sedimen atau metamorf. Terus ada lagi kayak struktur geologinya seperti sesar atau patahan atau lipatan. Terus juga ada model endapan bahan, galiannya tuh apa. Sedangkan geofisika itu mendeteksi atau mencari keberadaan biji-biji atau mineral. Terus ada juga menentukan kedalaman dan bentuk endapannya itu apa, dan juga mengurangi ketidakpastian adanya biji, bahan atau mineralnya itu ada atau enggak. Jadi kalau itu nggak mengurangi biaya kalau Tidak juga mengurangi biayanya ibarat kata lah. Hubungan langsung geofisika dan geologi itu seperti apa ya kalau boleh tahu? Baik, kalau hubungan geofisika dengan geologi secara langsung itu sangat efektif karena geofisika itu mampu mendeteksi sesar tersembunyi yang ada di dalam tanah. Ada juga membentuk ketebalan lapisan, seperti tahu tebal lapisannya itu seberapa, kedalamannya juga. Ada juga melihat geometri endapan, ibaratnya tuh seberapa banyak endapannya berada di situ tanpa harus melihat. Makanya hubungan geologi dengan geofisika itu sangat erat, ibaratnya tuh kayak sahabat. Terus juga hubungan geologi sama geofisika ini juga di dunia pertambangan bisa untuk mengurangi kesalahan, yaitu seperti
titik pemborannya ibaratnya bisa lebih cepat, lebih tepat, terus juga ada dapat mengurangi efisiensi keuangan di dunia pertambangan tersebut, dan juga ada Menghemat waktu ya. boleh, terus juga bisa menghemat waktu dan juga lebih cepat, terus juga ada kesalahan operasi bisa minimalisir dan juga tidak ada kesalahan. Contoh-contoh penerapan hubungan geologi dan geofisika di tambang itu apa ya kalau betul? Baik, contohnya ada tambang emas, kalau geologinya itu menggunakan alterasi dan hidrotermal, sedangkan geofisikanya itu menggunakan IP dan resistivitas. Ya, ya. Terus tujuannya yaitu mendeteksi sulfida pembawa emas. Itu ya. Baik, saya sudah bertanya ke Sahreja. Saya ingin bertanya selanjutnya ke Rehan Pasya. Baik Rehan, saya ingin bertanya, contoh penerapan geofisika di dunia pertambangan itu gimana sih? Untuk di pertambangan ya. Ya. Geofisika itu pertama di evaluasi pendahuluan, Ya. yaitu mendeteksi adanya mineral atau batuan yang ingin ditambang. Dia menggunakan metode gravitasi, metode magnetik, metode seismik yang sudah dijelaskan Maija. Oh iya. Contohnya pada tambangan nikel dia menggunakan metode elektromagnetik atau bisa juga pada magnetik. Bisi juga bisa menggunakan metode magnetik. Ada juga pada tambang timah, yaitu menggunakan metode seismik. Dan untuk yaitu penerapannya bisa juga pemodelan 3D. Contohnya pada pemodelan badan biji, pemodelan kedalaman tambang, misalnya tambang besi atau bauksit. Iya. Nah, yaitu bisa memodelkan di mana letak badan biji tersebut untuk dibor, diambil, dikeruk tanpa kita menggali terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk keselamatan dia juga bisa menggunakan gelombang kejut atau elektromagnetik juga bisa. Itu untuk keselamatan di pertambangan. Iya. Mesti ada rongga-rongga pada bawah batuan tempat para pekerja bertindak. Ini itu penerapannya. Baik, kalau jenis-jenis metode geofisika dan konsep pengukurannya itu seperti apa sih? Nah, untuk jenis-jenis metodenya itu ada 7. Yang pertama itu ada metode magnetik, kedua gravitasi, ketiga itu ada metode resistivitas, metode inducted polarization atau IV, yang kelima ada metode seismik, yang keenam ada GPR, ground penetration radar, ground penetration radar. Yang ketujuh ada metode elektromagnetik. Nah, untuk metode magnetik itu memanfaatkan medan magnet bumi untuk mengetahui apakah ada batuan yang memancarkan magnet seperti itu dalam batuan. Terus untuk metode gravitasi itu pengaruhnya pada densitas batuan, apakah ada batuan yang lebih berat dari batuan lainnya. Terus, metode resistivitas, yang dimana itu mempengaruhi penghambatan listrik pada batuan dalam bumi. Ya. Untuk yang ketiga itu IV polarization, bagaimana mereka atau batuan tersebut menyimpan arus listrik. Nah, yang seismik ini bisa digunakan untuk di perairan karena dia memanfaatkan gelombang elastis kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk ground penetration radar dia juga gelombang tapi dia itu dalam gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir ada elektromagnetik, itu memanfaatkan tegangan arus elektro sama medan magnet dalam batuan tersebut. Mungkin seperti itu. Oke. Baik. Sampai lagi. 25. Pergi. Menurut game. Boleh. Boleh menurut Ki. Ngulur waktu dulu.
1, 2, 3. Baik, pertanyaan terakhir saya ingin bertanya ke Sareja. Bagaimana sih pendapatmu tentang pengertian geofisika di dunia pertambangan? Baik, menurut saya metode geofisika di lingkungan pertambangan bisa mengetahui kondisi bawah permukaan bumi tanpa harus mengenal langsung, dan juga bisa mendeteksi mineral seperti emas, tembaga, nikel, batu bara, minyak, dan juga gas. Oke, kalau itu jawaban dari Sareja. Baik, pertanyaannya untuk Rehan. Apa pendapatmu tentang penerapan geofisika di dunia pertambangan? Kalau penerapannya, penerapan geofisika itu sangat berguna, terutama untuk menghemat biaya kan. Tidak perlu menggali di tanah atau mengupas upper burden-nya. Iya. Terus digunakan untuk permodelan juga sangat berguna tuh, untuk mengambil keputusannya untuk menggali itu di mana, terus mendapatkan biji yang paling tepat itu di mana. Misalnya di A itu sangat dikit boxnya, gara-gara kita mengetahui ada elektroresistivitasnya, terus yang di B itu resistivitasnya itu rendah juga. Nah, maka bisa gali di bagian B. Mungkin itu sih. Untukmu tuh gimana pendapatmu tentang hubungan geofisika dan geologi Di dunia pertambangan. di dia Baik, hubungan geofisika dan geologi itu ibaratnya kayak geofisika itu matanya geologi. Soal kalau geologi kan cuma tahu keberadaan di atas, di permukaannya, tidak tahu di bawahnya. Nah, disitulah tugasnya geofisika, untuk mengetahui di bawah bukannya. permukaan itu ada apa. Makanya itu hubungannya itu sangat erat, ibaratnya itu sahabat, saling menguntungkan dan membutuhkan. Dan juga itu memang sering digunakan untuk metode dunia pertambangan karena untuk menghemat biaya dan juga untuk menghemat efisiensi waktu agar cepat dan tepat, tidak membuang-buang waktu. Baik Rehan, tadi kan kamu ada nyebutkan 7 metode geofisika di dunia pertambangan kan? Ya. Saya ingin bertanya, metode apa yang sering atau dipakai di dalam dunia pertambangan? Metode yang sering ya. Ya, dari Yang ketujuh ketujuh. disebut itu. Mungkin saya akan sebut ada 3. Yang pertama itu metode gravitasi, yang dimana itu mengenali anomali-anomali yang ada di permukaan bumi. Itu bisa dilihat di satelit pada Kementerian website SDM juga. Nah, untuk yang kedua itu metode resistivitas listrik. Nah, yang dimana metode itu menggunakan dia itu menginjeksi permukaan bumi. Nah, itu sangat mudah diterapkan, apalagi pada biji bauksit atau biji nikel laterit. Nah, yang terakhir ada metode seismik, itu berguna untuk metode penambangan bawah permukaan sungai atau laut, yang dimana menggunakan gelombang elastis untuk mengetahui badan biji di bawah permukaan sungai atau laut tersebut. Oke, baik, sekian presentasi pembahasan Diskusi. Baik, sekian diskusi dari kami kelompok 4. Semoga bisa menambah wawasan dan juga menambah ilmu. Maaf bila ada salah kata atau kurang nyaman. Sekian, terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling sering biasa digunakan di dunia pertambangan. Aku nanya ke kamu, boleh? Soalnya saya belokkan. Oke Rehan, tadi kan kamu
bilang ada 7 contoh penerapan geofisika di dunia pertambangan kan, atau jenis-jenisnya. 7 metode geofisika. 7 metode geofisika di dunia pertambangan. Baik, apa aja yang biasa sering digunakan di dalam dunia pertambangan ini? Baik, sekian presentasi pembahasan presentasi